Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laresanda Miftaloka dari SD 18B Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran di SD. Fungsi media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Fungsi media pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Fungsi atensi. Fungsi atensi ini di mana media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Contohnya itu seperti guru menggunakan media buku gambar untuk bercerita. Anak akan lebih excited dibandingkan hanya dibacakan tanpa menggunakan gambar, dan siswa juga akan lebih banyak memperhatikan setiap alur ceritanya dibandingkan hanya membaca teks. Lalu yang kedua, fungsi efektif. Di mana fungsi efektif ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Contohnya itu seperti guru memberikan ekspresi langsung dengan dibantu media gambar dalam menceritakan suatu cerita, atau juga bisa guru juga dapat mendesain suatu pembelajaran dengan siswa sebagai pencerita, dapat bercerita melalui gambar lalu mengekspresikannya. Lalu yang ketiga, fungsi kognitif. Di mana fungsi kognitif ini media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengangkat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir, fungsi kompensatoris, di mana fungsi ini media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Lalu, manfaat media pembelajaran di SD. Secara umum, manfaat media pembelajaran ialah dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan proses belajar mengajar lebih optimal, efektif, dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Sedangkan secara lebih spesifikasi, manfaat media pembelajaran yang telah terakumulasi dari beberapa pendapat pakar adalah pencapaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, guru itu jadi lebih menafsirkan yang berbeda, dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi antara siswa dimanapun berada. Lalu yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, di mana media dapat menampilkan informasi seperti suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga dapat membantu guru untuk menciptakan suasana yang tidak menonton, tidak membosankan, agar anak itu belajarnya itu tertarik. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran menjadi efektif, di mana proses pembelajaran ini akan terjadinya komunikasi dua arah secara efektif. Sedangkan tanpa media, guru cenderung satu arah berbicaranya gitu. Jadi kayak maksudnya ke satu arah itu kayak gimana ya? Ke satu arah itu seperti ngomong terus, tidak ada medianya gitu. Lalu yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga, di mana dengan media ini bertujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga semaksimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian siswa juga akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Jadi
dari jadi guru itu menjelaskan hanya cukup sekali saja dengan media pembelajaran, siswa akan mudah dimengerti. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, di mana media pembelajaran ini dapat membantu siswa menyerap materi belajar yang lebih mendalam dan utuh. Jadi siswa itu siswa itu menyerap materinya itu mendalam karena dengan media pembelajaran tersebut. Lalu yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi media ini dapat dilakukan kegiatan belajar lebih leluasa gitu loh. Perlu kita sadari waktu belajar di sekolah itu kan sangat terbatas. Jadi waktu yang luasnya itu di luar sekolah yang terbanyak lah seperti itu. Lalu yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi siswa itu mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuannya itu dari mana, terus harus mencintai ilmu pengetahuannya gitu. Lalu yang terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi guru dapat berbagai peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian siswa, memotivasi belajar siswa, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari materi saya yaitu media pembelajaran memiliki fungsi dan manfaat sebagai sarana bagi guru agar dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik dan tidak menonton dan juga tidak berhayal dan membayangkan saja, tetapi juga siswa dapat melihat langsung dari objek materi yang dipelajari walaupun hanya melalui gambaran ataupun video. Dengan menggunakan media pembelajaran, proses belajar mengajar akan lebih menarik dan menambah minat siswa dalam belajar, serta proses belajar mengajar juga bisa berlangsung secara efektif. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.